Bayangkan, seorang CEO muda kaya raya, cantik dan cerdas, dipaksa menikah demi bisnis keluarganya. Tapi, di malam pelariannya, ia justru menarik seorang pengemis jalanan dan berkata, "Mau jadi suamiku?" Semua orang menertawakan, dunia mencibir. Namun tak ada yang tahu, pengemis itu menyimpan rahasia besar yang kelak bukan hanya menyelamatkan sang CEO, tapi juga mengubah hidupnya selamanya. Inilah kisah CEO menikahi pengemis demi kabur dari pernikahan, namun hidupnya berubah. Ruang tamu keluarga Wijaya malam itu dipenuhi dengan cahaya lampu kristal yang berkilauan. Aroma wangi bunga segar bercampur dengan ketegangan yang menyelimuti udara. "Aruna, kau tidak bisa terus menolak." Suara berat sang ayah, Tuan Wijaya, terdengar penuh tekanan. "Pertunangan dengan keluarga Santoso akan memperkuat perusahaan kita. Kau hanya perlu menjalani pernikahan itu. Semua sudah diatur." Aruna Wijaya, seorang CEO muda cantik berusia 26 tahun, melemparkan pandangan tajam kepada ayahnya. Ia duduk tegak, wajahnya tetap tenang meski dadanya bergemuruh. "Ayah, aku tidak mencintai Rama Santoso. Dia hanya menginginkan perusahaan ini, bukan aku. Aku tidak bisa menikahinya." Ibunya yang duduk di sebelah ikut menambahkan, "Aruna, kau harus dewasa. Pernikahan ini bukan soal cinta. Ini tentang masa depan keluarga." Aruna bangkit, menatap kedua orang tuanya. "Kalau begitu, biarkan aku memilih masa depanku sendiri," katanya tegas. Lalu berlari meninggalkan ruangan dengan gaun putih semi-formal yang ia kenakan. Hujan turun deras malam itu. Aruna mengemudikan mobil sport putihnya tanpa arah, hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari rumah megah yang selalu membelenggunya. Air mata bercampur dengan air hujan di kaca depan. "Aku lebih baik mati daripada menikahi pria itu," gumamnya. Tiba-tiba, mobilnya berhenti di lampu merah sebuah perempatan. Di pinggir jalan, ia melihat seorang pria lusuh, berpakaian compang-camping, wajahnya penuh debu jalanan. Ia sedang memeluk sebuah kantong plastik hitam berisi botol bekas. Tatapan pria itu, meski tampak miskin dan kotor, justru menyalakan sesuatu di hati Aruna. Ada ketulusan di sana, berbeda jauh dengan tatapan penuh keserakahan Rama Santoso. Tiba-tiba ide gila muncul. Aruna membuka pintu mobil dan berjalan cepat ke arah pengemis itu, membuat orang-orang yang berlindung dari hujan menoleh heran. "Kau?" Aruna menatap tajam, suaranya bergetar menahan emosi. "Mau jadi suamiku?" Pria pengemis itu terkejut. "Nona, kau bercanda?" "Aku serius." Aruna menggenggam tangannya yang kotor dan dingin. "Aku butuh suami malam ini juga. Jika kau setuju, aku akan memberimu kehidupan yang tidak pernah kau bayangkan." Pria itu terdiam, hujan terus mengguyur tubuhnya. Lama ia menatap Aruna sebelum akhirnya tersenyum pahit. "Namaku Damar. Kalau kau sungguh-sungguh, aku tidak akan mundur." Di sebuah kantor catatan sipil sederhana, Aruna menyeret Damar yang masih kebasahan. Dengan uang dan nama besar keluarga Wijaya, proses pernikahan instan bisa dilakukan. Pegawai itu melirik heran, tapi tidak berani membantah ketika melihat dokumen identitas Aruna. Beberapa tanda tangan, beberapa materai, dan hanya dalam hitungan jam, Aruna resmi menjadi istri seorang pengemis jalanan. Aruna menutup matanya, menarik nafas panjang. "Sekarang aku bebas," gumamnya. Keesokan harinya, seluruh Jakarta gegar. Media heboh memberitakan, CEO muda Aruna Wijaya menikah diam-diam. Siapakah suami misteriusnya? Orang-orang terkejut ketika foto buram Damar yang lusuh tersebar di media sosial. Netizen mencibir, "Masa CEO cantik menikah sama pengemis? Pasti ada alasan tersembunyi." Ayah dan ibunya marah besar. Rama Santoso mengamuk merasa dipermarukan. Namun Aruna tetap tegak berdiri di hadapan semua hinaan itu.
Lebih baik aku hidup dengan pria miskin yang jujur daripada kaya tapi palsu. Damar sendiri awalnya canggung berada di rumah mewah Aruna. Ia tidur di lantai meski ada ranjang empuk, merasa dirinya tidak pantas. Tapi perlahan, sifat rendah hati dan ketulusannya mulai menyentuh hati Aruna. Saat Damar dengan lugu berkata, "Aku tidak bisa memberi apa-apa padamu, kecuali diriku yang seadanya." Aruna justru terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai sebagai manusia, bukan sebagai pewaris kekayaan. Namun, siapa sangka, Damar bukanlah pengemis biasa. Suatu malam, Aruna melihat Damar diam-diam menulis sesuatu di buku lusuh. Tulisan tangan itu rapi, penuh dengan rumus bisnis dan strategi keuangan yang bahkan ia sendiri sulit pahami. "Damar, siapa sebenarnya kamu?" tanya Aruna curiga. Damar hanya tersenyum samar. "Aku hanya orang yang jatuh terlalu dalam, hingga kehilangan segalanya. Tapi bersamamu, mungkin aku bisa bangkit lagi." Aruna tertegun. Hatinya bergetar. Seorang CEO besar yang biasa meremehkan orang, kini justru belajar arti hidup dari seorang pengemis yang ternyata penuh misteri. Dan tanpa mereka sadari, pernikahan pura-pura ini akan mengubah segalanya. Berita pernikahan Aruna dengan seorang pengemis jalanan menyebar secepat api menyambar jerami kering. Di kantor keluarga Santoso, Rama membanting meja kaca hingga pecah berantakan. "Dia mempermalukanku di depan seluruh Jakarta. Seorang CEO menikahi sampah jalanan. Tidak akan kurelakan dia lolos begitu saja." Ayahnya Pak Santoso berusaha menenangkannya. "Tenang Rama, Aruna hanya sedang memberontak. Cepat atau lambat, ia akan menyerah. Ingat, separuh saham Wijaya Corp bisa jadi milik kita jika pernikahan itu berjalan." Rama mengepalkan tangan. "Kalau begitu, aku akan hancurkan dia dan suaminya itu. Pengemis sialan." Hari-hari pertama pernikahan terasa canggung. Aruna sering merasa ragu dengan keputusannya. Damar yang terbiasa hidup keras di jalanan tampak kikuk setiap kali melihat pelayan rumah membungkuk padanya. Suatu malam saat makan malam, Aruna berkata, "Kau tidak perlu canggung. Kau adalah suamiku, bukan tamu. Perlakukan rumah ini seolah rumahmu." Damar tersenyum pahit. "Aku bahkan tidak tahu cara menggunakan sendok garpu dengan benar. Dunia ini bukan duniaku, Aruna." Aruna menatapnya lama. "Kalau begitu, belajarlah bersamaku. Aku tidak peduli masa lalumu. Yang penting siapa dirimu sekarang." Kata-kata itu membuat dada Damar bergetar. Tak ada yang pernah berkata seperti itu padanya sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Aruna tak sengaja membuka koper usang milik Damar. Di dalamnya ia menemukan sertifikat universitas ternama luar negeri dan foto Damar mengenakan toga wisuda. Aruna terkejut. "Kau lulusan Harvard?" Damar terdiam lama. Lalu ia bercerita dengan suara serak. "Aku dulu bukan pengemis. Aku pewaris salah satu perusahaan teknologi besar di luar negeri. Tapi aku dikhianati oleh sahabatku sendiri. Semua asetku dicuri, keluargaku hancur, aku tidak punya apa-apa lagi, kecuali hidup di jalanan." Air mata Aruna menetes. "Damar, kenapa kau tidak bangkit lagi? Aku sudah kehilangan alasan, sampai aku bertemu denganmu." Rama tidak tinggal diam. Ia menggunakan media untuk menghancurkan reputasi Aruna. Berita-berita miring beredar. CEO Aruna Wijaya tak sehat mental. Menikah dengan pengemis demi sensasi? Saham Wijaya Corp anjlok gara-gara pernikahan skandal. Dewan direksi mulai meragukan kemampuan Aruna. Bahkan ayahnya, Pak Wijaya, datang dengan marah. "Kau lihat apa yang kau perbuat. Perusahaan hampir hancur karena keputusan bodohmu." Namun Aruna berdiri tegar. "Ayah, percayalah padaku. Damar bukan orang sembarangan. Aku akan buktikan." Suatu rapat darurat dewan direksi digelar. Saham perusahaan turun drastis. Investor mulai menarik dana. Aruna duduk di kursi CEO. Wajahnya pucat. Para direksi mencibir. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita yang menikah dengan pengemis? Saat itulah Damar berdiri di sampingnya. Dengan suara tenang tapi penuh wibawa, ia memaparkan strategi restrukturisasi bisnis, pengembangan teknologi, dan ekspansi digital global.
Bahasa bisnisnya begitu tajam, begitu detail, membuat semua direksi terdiam. "Siapa kamu sebenarnya?" Salah satu direksi bertanya dengan wajah tercengang. Damar tersenyum samar. "Aku hanya seorang pria yang kebetulan menikahi CEO kalian." Tepuk tangan menggema. Bahkan ayah Aruna tak bisa menyembunyikan keterjukatannya. Hari-hari berikutnya, Damar membantu Aruna di balik layar. Mereka bekerja bersama, membangun kembali reputasi perusahaan. Malam-malam panjang di ruang kerja membuat mereka semakin dekat. Aruna sering memandang Damar yang serius mengetik di laptop dengan penuh kekaguman. "Aku tidak salah memilihmu," bisiknya dalam hati. Suatu malam, ketika listrik tiba-tiba padam karena sabotase Rama, Aruna ketakutan. Damar memeluknya erat. "Tenang, selama aku ada, tak ada yang bisa menyakitimu." Aruna merasakan jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, ia ingin pernikahan pura-pura ini menjadi nyata. Rama tak menyerah. Ia menyuap salah satu direksi untuk membocorkan dokumen rahasia. Perusahaan Wijaya hampir jatuh ke tangan keluarga Santoso. Aruna hancur. Ia merasa bersalah menyeret Damar ke dalam masalah. "Mungkin aku salah. Aku hanya ingin lari dari pernikahan. Tapi sekarang semua kacau." Namun Damar menggenggam tangannya. "Aruna, dengarkan aku. Kau tidak salah memilih. Kau hanya belum percaya penuh padaku. Biarkan aku yang melawan mereka." Rapat pemegang saham terbesar digelar. Rama datang dengan penuh percaya diri, siap mengambil alih. Namun, di hadapan semua orang, Damar mengeluarkan dokumen resmi. Hak paten teknologi miliknya yang dulu dicuri, kini telah kembali padanya berkat bukti baru. Dengan teknologi ini, Wijaya Corp akan memimpin pasar global. Dan sebagai pemegang saham terbesar, aku memilih Aruna tetap menjadi CEO. Rama terperangah. Semua rencananya hancur. Ia berteriak marah. "Kau, pengemis hina! Bagaimana bisa?" Damar berdiri tegak, menatapnya dingin. "Aku memang pernah jadi pengemis, tapi aku tidak pernah kehilangan harga diriku. Dan sekarang aku kembali bersama istriku." Tepuk tangan bergemuruh. Rama diusir keluar dengan malu. Malam itu, setelah semua usai, Aruna menatap Damar dengan mata berkaca-kaca. "Kau menyelamatkanku, bukan hanya perusahaanku, tapi juga hatiku." Damar mengusap pipinya lembut. "Aruna, awalnya aku hanya berpikir kau gila ketika menawariku pernikahan. Tapi ternyata kau yang mengembalikanku jadi manusia lagi." Aruna senyum sambil menitikan air mata bahagia. "Kalau begitu, mari kita mulai lagi. Bukan sebagai CEO dan pengemis, tapi sebagai suami dan istri." Damar menariknya ke dalam pelukan hangat. Hujan deras turun di jelang jendela, sama seperti malam saat mereka pertama kali bertemu. Namun kali ini tidak ada lagi pelarian, hanya cinta yang tumbuh dari dua jiwa yang sama-sama terluka, lalu saling menyembuhkan. Setahun kemudian, Wijaya Corp menjadi perusahaan terkemuka dengan inovasi teknologi yang digagas Damar. Aruna menjadi CEO wanita paling disegani di Asia. Dan di balik semua kejayaan itu, ia selalu ingat, semua berawal dari keputusan gila menikahi seorang pengemis di pinggir jalan. Tapi ternyata pengemis itu adalah pria yang mengubah seluruh hidupnya. Tamat.